Biro Ortala Kemendagri, mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Nungki, pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani SOP di dalam bagian identitas SOP adalah minimal eselon 2. Untuk itu, kode satker yang digunakan cukup sampai dengan misalnya IPDN titik 19 pada poliklinik, karena poliklinik berada di bawah koordinasi Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, sehingga antara bagian keuangan dan poliklinik di dalam SOP yang menandatangani adalah Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bugatti izin terkait pertanyaan kemarin dan tadi pagi oleh Pak Tikno terkait urutan SOP ketika nanti dibakukan di dalam peraturan menteri, kalau saya tidak salah, karena di dalam Permenpan penetapan Permenpan 35 tahun 2012 maupun Permendagri nomor 4 tahun 2011 yang disebutkan oleh Pak Marja bahwa penetapan SOP harus di bawah peraturan menteri dalam negeri. Nah, urutannya kita bisa menggunakan urutan kode satuan pada keputusan rektor nomor 00.6.1 garis datar 578 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan rektor tentang pemberian nomor dan kode surat di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan kampus daerah, sehingga nanti bisa berurutan mulai dari IPDN titik 1 dan seterusnya sampai dengan IPDN titik 27 yaitu IPDN kampus Kalimantan Barat, sehingga nanti disampaikan ulang bahwa urutannya adalah menyesuaikan dengan pemberian kode surat dan kode satker pada di lingkungan IPDN. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon koreksinya dari Pak Nungki, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Iya, masukan dari Pak Faisal cukup bagus ya. Ya mungkin dari sisi saya tambahannya perlu kita cek kembali tata kelola persetujuan penandatangannya terkait SOP. Yang pertama misalkan kalau SOP tingkat unit teknis kerja, juknis kerja itu penandatangan oleh eselon berapa? Apakah eselon 3? Tapi kalau lintas bagian dan juga SOP terkait strategis, rencana strategis dan sebagainya, itu ya dimana itu harus terkait dengan itu masuk ke eselon 2 misalkan. Terus kemudian kalau misalkan untuk SOP terkait tingkat organisasi perangkat daerah itu masuk eselon berapa? Eselon 2K atau 2K? Nah, ini yang perlu kita tetapkan gitu. Sehingga jelas di situ yang untuk SOP tingkat unit kerja teknis itu berarti eselon 3 misalkan. Kalau itu antar fungsional, antar fungsi, antar bagian berarti eselon 2. Nah, itu yang kita perlu tetapkan juga diatur di dalam SOP sehingga jelas siapa yang menandatangani yang otorisasi pemenang. Itu tambahnya sih kurang lebih Pak Faisal, mungkin dari sisi saya Pak. Terima kasih. Siapa? Terima kasih. Berarti nanti kami penomoran kode belakangnya itu menyesuaikan dengan siapa yang menandatangani SOP sesuai dengan masukan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Demikian Bugatti, Pak Tikno izin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Faisal. Silakan mungkin ada lagi. Terima kasih banyak ini Pak Faisal juga KSA ya. Yang sudah luar biasa. Ya. Pertanyaannya bagus-bagus Bu. Iya. Dr. Ibe, terima kasih ya sama timnya. Luar biasa nih, komplit nih KSA. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada yang Dr. Marja itu lagi. Iya, silakan dari Bapak Umum. Berarti dengan Pak Nungki, saya kan dapat satu SOP di sini nih. Ada SOP namanya sebentar nih. SOP-nya perancangan dan perkembangan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini di FMP tahun 2024 SOP perancangan dan perkembangan. Nah, ini yang mungkin Pak Nungki, Bugatti kita telisik lebih jauh karena dia bukan output. Ya, jadi dia kita bikin SOP tapi dia di dalam proses. Tapi makanya saya bilang tadi kayak Pak Nungki mungkin
tekankan dulu di kita, bisnis proses kita itu yang mana yang menghasilkan output, biar jangan nanti kalau penomoran sudah ada aturan mainnya ya, apalagi ada arsiparis kita sini yang sudah fungsional arsiparis, udah gampang lah itu nanti. Yang penting barangnya yang jadi masalah, barang ini yang mana gitu loh. Nah muncul SOP yang bukan output. Nah ini mungkin yang harus kita telisik. Nah selanjutnya nanti kalau juga misalnya kita tidak konsen di situ, bisa-bisa nanti sebenarnya SOP-nya ada, kita tidak bikin karena fondasi dasarnya belum kita miliki. Mungkin Pak Nuki kalau berkenan ini dengan Bugatti, bisnis proses yang seperti apa kita gambarkan dulu semua, lalu di situ akan kelihatan setiap output. Nah, atau berikut berjenjang itu menjadi aktor, biar nanti ketahuan lagi yang penanda tangan nanti siapa gitu loh. Apakah eselon 2, eselon 3, kalau kita itu dekan, warek atau apa, ketahuan nanti. Itu kunci yang harus kita pegang mungkin. Itu dari saya untuk bisa membantu. Kan ini kan, mohon maaf Bapak, kebetulan saya ikut sertifikasi ISO tahun 2006. Jadi begitu melihat yang ada sekarang, jadi saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain karena di sini apa namanya, kalau level jabatan kan saya kaprodi Bapak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Masih ada di atasnya wadik 1, masih ada dekan sampai kemana-mana. Jadi pada saat kita bicara itu seolah-olah apa yang kita ngomongin itu hilang di atas angin. Makanya saya bilang tadi, siapa yang menjadi kunci di sini itu aktor. Aktor itu output. Outputnya mana itu yang menjadi SOP kita. Mungkin itu Pak Nuki, Bugatti, biar nanti kita waktu yang ada bisa kita kejar gitu loh. Kalau tidak nanti bolak-balik kita bongkar pasar. Karena bikin judulnya saja kita sudah gaduh terus gitu loh. Contohnya SOP yang tadi, yang saya kadang bingung, ini SOP apa ya gitu loh. Demikian Bapak, Bugatti, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Marsya. Mungkin Pak Nuki mau menanggapi dulu. Ya, berarti kalau kayak gitu masukan dari Pak Dr. Marsya Bu, kita perlu identifikasi lagi Bu, kita evaluasi lagi inventari SOP yang sudah jadi, kita cek kembali. Seperti dari identifikasi kegiatan itu outputnya apa dan sebagainya, kita cek kembali di situ Pak, bersama-sama mana yang sudah sesuai, mana yang nggak sesuai itu harus kita cek kembali. Ya, Itu sih saran saya seperti itu sih Pak, yang SIS yang saat ini seperti apa sih gitu, sehingga kita cek kembali. Kalau memang itu salah berarti kita perlu evaluasi lagi, kita perbaiki supaya proses tadi Bu. Begitu kurang lebih sih Bu untuk langkah awalnya yang kita lakukan Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Langkah awalnya mungkin yang kita belum duduk sama-sama Bapak. Ya, betul. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Marsya, masukannya yang luar biasa ya. Memang ini SOP ini kan kita susun itu belum ada kegiatan resmi lini mana yang diberi tanggung jawabnya. Baru tahun ini ada, sehingga mari kita bersama-sama untuk membenahi sehingga semua yang kita susun itu memang sudah sesuai ketentuan. Pernah ada peraturan yang resmi atau SK resmi tentang SOP itu tahun 2015, sudah lama sekali. Setelah itu memang kita menyusun SOP itu ibaratnya masing-masing begitu ya. Tidak ada unit bagian yang diberi tanggung jawab untuk menyusun sesuai dengan ketentuan yang bulat gitu ya. Ketika mau akreditasi kan kita juga menyusun SOP itu yang penting ada dulu begitu ya, untuk melengkapi semua kegiatan dan fungsi yang ada di masing-masing unit bagian. Nah ini berarti kalau daftar SOP semuanya memang sudah masuk ke RP 3 ya Bang? Nah dari situ mungkin dari judul itu mungkin bisa nggak kita identifikasi ini apakah masuk perancangan atau pengembangan atau bisnis proses yang mana, outputnya yang mana, sehingga yang tanggung jawab untuk melegalkan siapa, seperti itu ya Pak Marsya ya arahnya ya. Ya, mungkin Bu, mohon maaf Bu, Ya. yang real sekarang nih kita nyusun kurikulum. Begitu nyusun kurikulum, saya sebagai kaprodi mau tidak mau kan tanggung jawab prodi. Namanya persentase sesuai dengan permen apa itu yang kurikulum untuk kedinasan. Nah, beban kita pertama adalah
disodorinlah kita mata kuliah untuk kurikulum institut di atas 100 kredit. Padahal dituntut di dalam permen pendidikan itu adalah praktek itu di atas 55%. Sementara semua kredit yang ada di D4 paling tinggi 160. Tapi 109 sudah kurikulum institut. Loh, ambilnya dari mana? Nah, karena kan nggak ada SOP-nya. Karena aktornya bebas menyebutkan. Ini kan masalah aktor ini. Aktornya bebas. Jadi aktor itu menjadi kunci tadi, menjadi kegiatan apa gitu loh. Jadi kalau coba kita bikin SOP misalnya pengembangan kurikulum atau setelah dievaluasi penetapan kurikulum atau penyusunan kurikulum, yang pasti misalnya institut itu 20%, fakultas 30%, prodi 50%, atau enggak 30, 40. Jadi kita bisa mengukur, ini enggak, kita terjebak pada posisi kebingungan. Nah ini mungkin yang harus kita coba siasati. Makasih bilang tadi, bisnis prosesnya dulu kita geser, lalu ini akan ada outputnya di mana? Oh, akan ada pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum nanti siapa yang kerjakan? No, jadi orang kurikulum. Jangan SOP pengembangan kurikulum diserahkan ke prodi, nggak akan ketemu. Nanti usernya yang ke prodi, tapi eksekutornya adalah akademik, gitu loh Bu. Jadi ini mungkin yang harus kita coba cek dulu. Ini ada kesalahan di kita. Jujur aja, saya dituntut sekarang, tapi saya bingung sendiri, gitu loh. Belum lagi yang sifatnya nanti resiko. Ini belum, masih internal kita ini. Kalau yang sifatnya resiko keluar, nah itu paling berbahaya lagi nanti. Ini mungkin Ibu, yang saya kebetulan mohon maaf nih, dengan pemahaman kita bersama, mari kita perbaiki IPDN ini mulai dari hal kecil. Nah, sebagaimana kalau kita bicara SOP kan, kerjakan yang tertulis, tuliskan yang Anda kerjakan. Nah ini mungkin Ibu, mungkin Pak Nungki yang harus kita tekankan, bisnis prosesnya mana, siapa punya tanggung jawab, outputnya mana. Begitu ada outputnya, maka SOP-nya letakkan di situ, siapa di bawahnya suruh susun. Dengan usernya diskusikan, apakah sudah benar ini? Mungkin pengembangan kurikulum diskusikan dengan prodi, sudah benar nggak ini? Gitu loh. Dengan tujuan menjadikan bagaimana kurikulum itu yang menunjukkan kompetensi dan keunggulan. Kita sudah unggul loh prodi kita, nah lembaga kita sudah unggul loh gitu. Tapi kalau kita nggak menunjukkan sesuatu yang unggul juga, ya gimana orang lain melihat kita gitu loh. Itu mungkin Bu Gati dari saya, masukan dari saya. Makasih banyak Pak Gati, Pak Rugi, makasih banyak. Pak, maaf, saya tidak yang makasih. Pengalaman yang ada, yang langsung sekarang saya kerjakan dan saya kebingungan. Sudah 24 jam saya dengan Sekprodi berdiskusi, ada Sekprodi di sini. Makasih banyak. Ya, Pak Marja itu memang luar biasa karena memang beliau pakar kurikulum ya sebetulnya. Kemarin juga peta kurikulum itu di antara prodi juga Pak Marja yang the best, yang sudah punya, sehingga kita terselamatkan ketika ada asesor data. Terima kasih banyak Pak Marja. Terima kasih Bu. Kita berdua buat lembaga loh Bu, buat lembaga ya. Tidak buat individu gitu loh. Bukan menunjukkan individu, tapi menunjukkan lembaga ini mau kita bawa kemana gitu loh Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo Pak Kapus. Terima kasih. Ini saya langsung menanyakan ke Pak Nungki. Ini Pak terkait SOP manajemen risiko Bapak. Kaitannya dengan baku mutu Pak. Ini masalah waktu Pak. Waktunya bagaimana khususnya untuk pengendalian nih Pak. Karena dalam 1 tahun itu kita melaksanakan 2 kali Pak untuk pelaksanaannya, untuk pengendaliannya itu Pak. Apakah ini bisa dijadikan ukuran Pak waktu ini sampai 1 tahun atau bagaimana teknisnya, ataukah yang tadi disebutkan Bapak per menit, per jam atau per bulan masih dimungkinkan untuk proses pengendalian Pak? Karena dalam pengendalian kan proses sangat panjang gitu Pak, jadi tidak mungkin dalam waktu yang sangat pendek. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Monggo, ini saya jadi moderator nih ya. Ya, monggo Pak Nungki, mungkin ada yang bisa direspon dari pertanyaan Pak Kapus.